Halo Sobat Peramalan, bertemu lagi bersama kita berdua di Ngoper, ngobrolin peramalan. Kalau sebelumnya kita ada di ruangan ngobrol-ngobrol tentang peramalan, kali ini kita berdua sedang ada di lahan milik Balai Besar POPT. Selamat pagi Sobat Peramalan. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan kita berdua, dan tentunya nggak cuma kita berdua aja ya Teh Uci. Di sini kita bersama dengan Gus Yuris dan Bang Willing. Selamat pagi Gus, Bang Willing, gimana kabarnya sekarang nih? Walaupun mendung kita harus tetap ceria ya. Kita mau ngelanjutin obrolan dari episode sebelumnya nih Pak. Ya, oke. Kalau berdasarkan episode kemarin, itu kan saya sempat dengar ada kata DAT tuh, ada spill dikit kan tentang DAT. Nah saya tuh penasaran Gus, DAT itu apa sih sebenarnya? Oh iya, siap. Terima kasih sobat-sobat BPOPT yang saya cintai. Bahwa DAT itu adalah singkatan dari Disruptive Agriculture Technology. Artinya adalah satu terobosan yang dilakukan oleh tim Pokja DAT BPOPT, di mana BPOPT ini selain punya tugas untuk peramalan, dia punya tugas tambahan yang diamanahkan Pak Dirjen Pangan, yaitu untuk mengembangkan smart agriculture, kira-kira itulah. Smart agriculture ini untuk tahun 2023 itu dengan Pokja DAT BPOPT diarahkan untuk mengembangkan teknologi terobosan baru. Kenapa dikatakan disruptif? Karena ini teknologinya belum ada sebelumnya dan tidak mengikuti teknologi-teknologi sebelumnya, maka dikatakan disruptif. Kenapa dikatakan teknologi? Karena ini merupakan teknologi yang menurut saya dengan Pokja ahli kami itu terobosan baru. Perlu diketahui bahwa Pokja DAT kedelainya ada Pak Sumarjo Gatot Irianto, mantan Dirjen Pangan, mantan Dirjen PSP, kemudian juga mantan staf ahli, juga mantan Irjen. Artinya beliau punya pengalaman yang luar biasa. Di samping itu didukung juga oleh Pak Dr. Samhirudian. Pak Dr. Samhirudian ini ahli IT, ahli IoT, ahli mekanisasi pertanian. Juga didukung oleh teman-teman dari Mektan Sepong. Kira-kira ada Pak Dr. Joko Pitoyo, ada Pak Dr. Agung, kira-kira seperti itu. Terus dukungan yang lain adalah juga dari BSIP Tanah, yaitu oleh Dr. Ladian. Dan yang tidak kalah penting juga didukung oleh BSIP Aneka Kacang, yaitu Dr. Taufik dan Dr. Titik. Jadi DAT ini merupakan terobosan baru, dan ini dilakukan karena memang semenjak berpisahnya teman-teman kita ke BIN, ternyata untuk pengembangan teknologi ini mengalami hambatan, atau bukan hambatan ya, mengalami kemandekan. Maka kami sebagai warga Dirjen Pangan yang membuat terobosan baru yang notabene juga berbasis scientific, jadi ada statistiknya itu. Kemudian DAT ini juga dikembangkan tidak hanya untuk satu komoditas, tapi 3 komoditas, padi, jagung, dan kedelai. Nah, di masa Pak Amran Sulaiman ini yang mendengungkan UPSUS jagung dan padi, atau padi dan jagung, maka DAT ini sangat mendukung sekali. Di samping tadi BPOPT punya program Si Fortuna, kita juga punya program yang namanya DAT yang mendukung programnya Pak Amran Sulaiman, yaitu UPSUS padi dan jagung. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan oleh ke masyarakat, bahwa BPOPT ini tidak hanya sekedar meramal, teman-teman tidak hanya sekedar tahu hama penyakit, tapi juga tahu teknologi budidaya dari hulu dan hilir. Dan alhamdulillah DAT ini sudah dikembangkan 2 musim. Musim pertama, kemudian ada musim kedua, kira-kira seperti itu. Kemudian apa sih ciri DAT? DAT itu cirinya adalah kita menggunakan input teknologi yang seminim mungkin, kemudian produktivitas semaksimal mungkin. Dimana kami punya target BC rasio atau benefit cost ratio kita adalah minimal 2. Jadi kalau tidak 2,
kami tidak menyatakan itu DAT, kira-kira seperti itu. Jadi petani tidak hanya sekedar produksi tinggi, tapi juga harus untungnya banyak. Itu barangkali yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa BPOPT ini adalah mengalami reinkarnasi lah kira-kira gitu, menjadi sesuatu balai yang lebih lebih bermanfaat dan lebih terobosan baru. Jadi BPOPT ini menggunakan juga istilahnya disruptive management, tidak hanya disruptive agriculture saja teknologi, tapi manajemen di BPOPT juga menggunakan disruptive management untuk menghadapi era VUCA, volatil atau ketidakpastian dan sebagainya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gus, ngomong-ngomong nih Gus, yang di belakang kita ini lahan DAT apa Gus? Oh iya, lahan di belakang kita ini adalah yang namanya DAT kedelai. Mungkin orang-orang di BPOPT selalu bilang, ngapain Pak kok ngembangin kedelai? Kita adalah era baru, komoditas kita itu tidak hanya padi. BPOPT bukan milik teman-teman padi, tapi juga jagung kedelai. Jadi di belakang kita ini adalah DAT kedelai, di sebelah depan itu DAT jagung, dan sebelah kirinya DAT padi. Nanti akan lebih banyak bagaimana yang sudah dilakukan DAT, kemudian hasilnya bagaimana. Tapi yang jelas DAT yang kita kembangkan ini harus segera kita aplikasikan di petani. Saya berencana tahun 2024 ini untuk mendukung khusus padi dan jagung, DAT akan kita laksanakan dalam skala luas, kira-kira seperti itu. Dan insya Allah Bapak-bapak kita, Bapak-bapak ahli, ada Pak Sumarjo Gatot Irianto, ada Pak Sam Hildian, ada Bu Latani akan selalu mendampingi kita untuk menyebarluaskan teknologi ini. Dan teknologi ini kelebihan yang lain adalah tidak hanya input rendah, produktivitas tinggi, juga itu tadi bisa disebarluaskan secara masif, cepat. Karena konsep DAT-nya adalah spesifik lokasi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya. Luar biasa banget ya Pak ya dengan DAT itu. Sekarang ke Bang Willing nih Bang. Ya. Bang Willing kan selaku pelaksananya nih di DAT. Betul. Sejak kapan nih DAT dilaksanakan di Balai Besar Perumahan ini? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi DAT kedelai ini merupakan konsep yang sebenarnya baru ya di Balai Besar diterapkan. Ini merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Balai sendiri ya. Jadi memang suatu terobosan baru yang baru kita terapkan di Balai Besar ini sendiri begitu. Jadi seperti tadi dikatakan ini sudah masuk dalam musim tanam kedua. Jadi dimulai pada kurang lebih bulan 5 tahun 2023 ya. Dan kita panen perdana itu pada bulan September 2023 begitu. Jadi konsepnya DAT ini memang melibatkan tim-tim Pokja, tim-tim ahli begitu yang bersifatnya spesifik lokasi Mbak begitu. Jadi DAT yang kita kembangkan di Balai Besar ini harapan kita memang tadi pertama memang kita mengharapkan produktivitasnya tinggi begitu. Kalau untuk kedelai itu kita mengharapkan produktivitasnya minimal 2,5 ton per hektar. Kemudian BC ratio tadi dikatakan minimal 2 gitu. Dan yang paling penting adalah inovasi teknologi yang kita kembangkan itu memang spesifik lokasi begitu. Jadi memang kita dari konsepnya pengembangannya mulai dari kesuburan tanah, pola budidaya, sistem mekanisasinya gitu ya. Kita bersifat bagaimana itu mengefisiensikan biayanya begitu. Dan yang paling penting apa? Teknologi ini, model ini boleh diterapkan untuk masyarakat secara massal begitu. Sehingga harapan kita mengharapkan adanya swasembada pangan khususnya kedelai ya. Kita harapkan ini memang model yang kita akan kembangkan ini nanti itu bisa mendukung program pemerintah Kementerian Pertanian ya untuk swasembada pangan khususnya padi, jagung dan kedelai gitu. Itu harapan kita. Ya, kira-kira seperti itu Bu Uci. Nah, Bang Willing, untuk model DAT itu sendiri, model apa yang udah diterapkan di balai ini? Ya, makasih. Jadi memang model DAT ini memang konsepnya tuh bukan kita susun secara sendiri ya. Itu melibatkan tim gitu. Jadi ada tim Pokjanya, ada tim pelaksana di lapangan begitu. Jadi pertama kita menyusunnya berdasarkan kita studi literatur dulu ya. Studi literatur, kita cari informasi, kajian-kajian apa yang sudah pernah dikembangkan ya. Terus kita meminta masukan dari tim ahli ya.
masukkan teknik ahli seperti tadi dari Pak Gatot, dari BSIP mekanisasi pertanian, dari BSIP aneka kacang umbi begitu ya. Dari tim-tim ahli itu menjadi input kita, model apa yang mau kita ngembangkan untuk di AT ini. Yang kemudian ini kan modelnya spesifik lokasi ya. Jadi mulai dari untuk meningkatkan produksi itu mulai dari tanahnya, Mbak. Jadi kita perbaiki dulu nih kondisi tanah kita nih. Jadi kesuburan tanah kita perbaiki dulu. Nah, kita lakukan apa? Kita lakukan namanya analisis tanah, Mbak. Ya, menggunakan apa namanya analisis tanah yang bisa digunakan didapatkan lah, seperti POTS atau POTK begitu. Jadi dari analisis tanah itu kita tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan unsur hara yang kita butuhkan. Nah, kita bersifatnya presisi, Mbak. Jadi kebutuhan berapa tanah dengan kondisi yang seperti ini, misalnya unsur haranya tinggi, NPK-nya bagaimana, apakah tinggi atau sedang. Nanti kita lihat sebenarnya N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, termasuk organiknya berapa begitu. Jadi itu kita ukur, Mbak. Jadi kita bersifat apa ya, memang ada analisis yang kita gunakan. Yang kedua dari populasi. Nah, populasinya kita memang mengarahkan populasi yang terbaik, yang optimal begitu. Nah, kita simulasi nih populasi dari jarak tanam berapa nih. Nah, kita harapkan memang populasi optimal itu harapannya adalah produksinya optimal, maksimal begitu. Nah, itu yang kita kejar. Yang ketiga efisiensi. Nah, karena kita sekarang ini kan masih belum apa ya, kita mengarah ke bagaimana efisiensi biaya. Kalau biaya tenaga kerja tuh tentu kalau di Jakarta Karawangnya sangat tinggi ya. Betul. Sangat tinggi sekali gitu. Memang ini challenge kita. Jadi bagaimana kita saat ini berusaha untuk mekanisasi supaya seperti pengolahan tanah. Kalau manual pasti biayanya besar. Kita sekarang sudah masuk menggunakan traktor, Pak. Jadi traktor itu hemat biaya gitu. Satu hari bisa selesai 1 hektar untuk pengolahan tanah pertama begitu. Jadi itu. Yang keduanya termasuk topoksi kita kan BPOPT ya. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan prinsip pengelolaan OPT secara terpadu. Jadi PHT itu juga diterapkan di AT ini gitu ya. Jadi bukan kita anti pestisida tidak, tapi bagaimana kita mengendalikannya berdasarkan populasi begitu. Jadi ada ambang kendali. Kalau di bawah ambang kendali kita menggunakan apa? Kita menapakkan agen hayati gitu. Jadi ketika sudah populasi tinggi kita apa? Kita bisa menggunakan secara kimia. Dan yang paling penting adalah pengamatan rutin untuk OPT itu. Supaya apa? Supaya kita tidak kebobolan begitu. Jadi kita bisa antisipasi nih, kita ramalkan. Jadi peramalan itu juga masuk dalam konsep ini. Di dalam penggunaan OPT begitu ya. Dan akhirnya nanti semua model yang kita susun ini, Mbak, itu bisa apa ya harapan kita ya, bisa menjadi memberikan manfaat lah bagi petani-petani kita, khususnya petani kedelai di Indonesia. Mungkin seperti itu. Gitu ya, Bang. Kalau misalnya tadi kan Abang udah bilang tentang hasil DAT di musim 1. Iya. Ada persamaan nggak dengan nanti pas di musim kedua? Ya, ini menarik nih. Ini kan musim pertama, musim kedua ya. Jadi di musim pertama itu kita punya ada nama model ya, kurang lebih kombinasinya ada 4 model, Mbak Uci ya. Jadi model pertama kita menggunakan kombinasi bagaimana kita mencari kesuburan tanah yang terbaik. Yang kedua bagaimana menggunakan populasi yang optimal. Nah, jadi kita kombinasi 2 ini. Jadi nanti dari musim pertama tentu kita dapat model yang terbaiknya. Nah, model yang terbaik itu yang akan kita kembangkan di musim tanam kedua. Plus ada potensinya. Jadi ada potensi kita mengukur untuk musim tanam kedua kita kan mencari model yang terbaik dan potensi yang terbaik itu mana. Begitu. Jadi ini yang akan kita kembangkan di musim kedua. Jadi musim pertama kita ada 4 model. Kemudian musim kedua ini kita ada 3 model, Mbak. 4 jadi ketiga gitu. Iya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, di musim tanam yang kedua ini, nah kita model terbaik yang kemarin tuh kita tambah lagi inputnya, Pak. Kita tambah lagi inputnya. Kemarin kita kan belum menggunakan dolomit. Nah, di musim tanam kedua ini kita menggunakan dolomit, Pak. Nah, ini adalah hasil evaluasi. Evaluasi di musim tanam pertama. Jadi masukan para ahli itu perlu nih penambahan pupuk dolomit, kapur dolomit. Plus apalagi penambahan apa? POC dan PHC, pupuk organik cair dan pupuk organik hayati, pupuk hayati cair begitu. Jadi input ini yang kita tambahkan supaya apa? Mencapai produktivitas yang optimal, minimal 2,5 ton per hektar. Begitu. Ya. Nanti hasilnya ini kita akan terapkan di lapangan, gitu. Kita uji di lapangan, gitu. Mungkin begitu perbedaannya. Begitu ya. Jadi untuk harapan di musim kedua ini? Ya, harapan dari musim kedua ini pertama ya, Mbak Uci, kita dapat ini apa tujuan kita kan dari Bapak Kepala Balai sendiri yang untuk kedelai itu kan 2,5 ton per hektar. Ya. Benefit per cost-nya adalah minimal 2,0
Nah, kita sudah hitung-hitung nih simulasi nih. Sudah hitung-hitung simulasi kita kan sebelum kita melakukan rencana kita ada simulasi. Kita simulasinya berapa kira-kira produksinya, berapa kira-kira benefit ratio-nya, benefit cost ratio-nya. Nah, dalam simulasi kita itu bisa mencapai minimal dua begitu bisa mencapai. Itu harapan kita. Semoga nantinya ya dengan beberapa beberapa pengalaman di masa-masa lalu kita apa menjadi kekurangan dan hambatan itu kita perbaiki, Mbak. Seperti kekurangan air kita perbaiki, masalah pengolahan gulma kita perbaiki. Jadi kita terus melakukan inovasi. Jadi inovasi terus yang kita kerjakan sehingga apa? Sehingga harapan kita, tujuan kita itu sudah tercapai. Itu sih harapan kami dari pelaksanaan di lapangan. Nah, Bang Willing, dalam penggunaan bibit atau benih itu sangat berpengaruh nggak sih? Betul, benar. Terus untuk di sini tuh menggunakan benih apa? Ya, pertama kan, jadi kalau kita mau mencapai produksi, pertama unsur produksi itu kan ada satu benih ya. Benih. Jadi benih itu kita gunakan benih unggul, Mbak. Benih unggul yang memang dari produk Kementerian Pertanian sendiri dari PSIP Aneka Kata Umbing, yaitu Vartas 31. 31 ini secara potensi hasilnya tinggi, Mbak. Ya, itu bisa mencapai potensi hasil ya, 3,8 ton per hektar. 3, ya. Itu potensi hasilnya. Tetapi secara produksi rata-rata itu 2,7. Oleh karena itu ini peluang kita. Jadi kita menggunakan pertama bibit unggul. Jadi Dega 1 ini merupakan benih Vartas unggul. Itu yang pertama. Kemudian produksinya tinggi. Kemudian dia juga benih yang berbiji besar. Ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah dia ini juga Vartas yang genjah. Jadi kurang lebih 70 sampai 75 hari bisa panen begitu. Jadi memang sangat potensial untuk kita kembangkan khususnya yang di hati kedelai. Itu kira-kira. Berarti bibit itu juga sangat mempengaruhi ya? Benar sekali. Hasil ya dari si DAT ini. Bagus. Berarti DAT ini bisa dikatakan merupakan terobosan dari Balai Besar POPT? Ya, jadi DAT ini terobosan dan ini sesuai amanah Pak Dijen, kita sudah membuat semuanya smart farming. Dan DAT ini mohon maaf berbasis mekanisasi. Jadi kita penyemprotannya pakai drone, pengolahan tanahnya juga traktor, kemudian pemanenannya itu kita menggunakan perontok yang sudah asintan. Memang ada satu yang kita belum menggunakan, yaitu penanamannya pakai mesin. Nah, ini baru kita cari nih. Kami kemarin juga sudah ke Cina mencari teknologi itu. Bagaimana nanti dengan menggunakan mesin. Karena itu penting sekali, terus terang itu. Samping tadi sudah dikatakan oleh Mas Willing bahwa kekuatan kita itu memang salah satu di samping mesin pertanian, mekanisasi, juga daya tumbuh benih. Jadi daya tumbuh benih itu harus minimal 80 kalau kita ingin sukses. Kita dengan DAT ini sudah coba kita membuat ilustrasi. Kira-kira kalau kita membuat DAT ini kira-kira kita bisa swasembada enggak sih? Ternyata insya Allah bisa. Hitungan kami kalau memang arealnya oke, dukungan pemerintah maupun swasta oke, kita bisa swasembada. Amin. Tapi kalau dengan teknologi yang lebih revolusioner, daya tumbuh tadi kita kata daya tumbuh 80, kemudian produktivitas minimal 2,5, kita akan lebih cepat lah. Itu hitungan saya tadi hanya untuk produktivitas 2 ton. Tapi kalau 2,5 ton kita bisa lebih cepat lagi. Tinggal kemauan berbagai pihak dan dukungan dari pihak juga Bapak Menteri Pertanian kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Seru banget sebenarnya ya. Iya benar. DAT itu banyak sekali yang belum saya ketahui juga nih, Gus. Nah, untuk closing statement di terkait dengan DAT kedelai ini, menurut Gus Yuris seperti apa nih? Ya, jadi begini, DAT bisa diterapkan untuk padi, jagung, dan kedelai, dan kita punya teknologi. Dan untuk mencapai istilahnya swasembada atau peningkatan produksi pangan, kita harus merangkul seluruh stakeholder. Dan seluruh stakeholder harus satu tujuan, seperti yang diarahkan Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, semua harus satu tujuan, meningkatkan produksi padi dan jagung. Nah, kami kebetulan kemarin sudah jalan-jalan ke Cina, kok ada orang yang tertarik untuk mendukung kedelai, makanya kami dukung itu, kira-kira seperti itu, dukung untuk meningkatkan produksi itu. Di samping juga di tahun ini
Ya. Anggaran kedelainya juga sedikit. Kalau ada investor dari luar untuk mendukung swasembada kedelai, kenapa tidak? Kira-kira gitu. Itu yang kami harapkan. Tapi tetap prinsipnya seluruh stakeholder baik ada di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian harus bersatu. Kira-kira untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dan untuk kedaulatan pangan rakyat Indonesia. Seperti yang saya sampaikan dulu bahwa saya ingin memberikan kado swasembada itu kepada presiden kita. Itu saja yang saya inginkan. Dan hidup ini hanya sebentar. Oleh karena itu, terakhir, urip sepisan jangan rugi. Hidup sekali jangan rugi. Oleh karena itu, mari kita upayakan sebanyak mungkin berikhtiar untuk kemaslahatan masyarakat. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berarti Balai Besar POPT ini terus melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan pertanian Indonesia ke depannya. Siap. Ya, gitu. Oke. Kira-kira cukup sekian pembahasan terkait DAT pada hari ini ya, Pak. Ya. Oke, untuk Sobat Peramalan, demikian perbincangan kita pada hari ini, ditemani oleh Gus Yuris dan Bang Willing. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.